Selamat datang di video presentasi ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi, yaitu memahami ruang lingkup organisasi. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana sebuah organisasi mengelola sumber dayanya, membagi tanggung jawab, serta beradaptasi dengan berbagai tantangan di lingkungan internal maupun eksternal. Melalui penjelasan ini, Anda akan mengetahui berbagai aspek mendasar seperti pengertian ruang lingkup organisasi, manfaatnya, jenis-jenis organisasi, hingga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Pastikan Anda menyimak dengan baik, karena wawasan ini akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam strategi operasional dan pengelolaan organisasi Anda. Apa itu ruang lingkup organisasi? Ruang lingkup organisasi menggambarkan bagaimana sebuah organisasi mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya, membagi tanggung jawab antar individu atau tim, serta menjalin interaksi baik dengan lingkungan internal maupun eksternal. Pemahaman ini tidak hanya membantu menentukan tujuan organisasi, tetapi juga cara mencapai tujuan tersebut. Organisasi yang memiliki ruang lingkup yang jelas dapat dengan mudah mengarahkan aktivitasnya untuk mendukung visi dan misinya, sehingga mampu bersaing secara efektif di tengah tantangan dunia usaha yang semakin dinamis. Jenis-jenis organisasi. Organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai aspek berikut. Berdasarkan tujuan, organisasi profit, komersial, seperti perusahaan yang fokus pada keuntungan finansial. Organisasi non-profit, yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial, bukan keuntungan finansial. Berdasarkan struktur, organisasi formal, dengan struktur hierarki yang jelas dan aturan yang terdefinisi. Organisasi informal, yang berkembang secara alami tanpa struktur formal yang ketat. Berdasarkan bidang kegiatan, organisasi pemerintahan, seperti kementerian atau dinas. Organisasi pendidikan, seperti sekolah atau unitas. Organisasi keagamaan, seperti lembaga dakwah. Organisasi bisnis, seperti perusahaan atau startup. Dengan memahami jenis-jenis organisasi, kita dapat lebih memahami keragaman dan cara kerja masing-masing. Manfaat ruang lingkup organisasi. Memahami ruang lingkup organisasi memberikan berbagai manfaat penting, di antaranya, 1. Efisiensi operasional, pembagian tugas yang jelas membantu mengurangi tumpang tindih tanggung jawab, sehingga pekerjaan lebih terstruktur dan efisien. 2. Pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dengan ruang lingkup yang terbagi, setiap elemen sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan informasi dapat digunakan secara maksimal. 3. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. Informasi yang menyeluruh tentang ruang lingkup organisasi mempermudah pemimpin dalam mengambil keputusan strategis yang mendukung visi dan misi. 4. Kolaborasi yang lebih efektif. Dengan ruang lingkup jelas, setiap bagian organisasi dapat berkolaborasi dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. 5. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Organisasi yang memahami ruang lingkupnya lebih fleksibel menghadapi perubahan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi ruang lingkup organisasi. 1. Tujuan dan visi organisasi. Fokus utama organisasi sangat bergantung pada visi dan misinya. 2. Skala organisasi. Organisasi yang besar cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks dibandingkan organisasi kecil. 3. Sediaan sumber daya. Faktor seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi menentukan kemampuan organisasi untuk menjalankan aktivitasnya. 4. Teknologi. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam operasional. 5. Lingkungan eksternal. Faktor seperti si pemerintah, tren pasar, dan persaingan global sangat memengaruhi ruang lingkup organisasi. 6. Budaya organisasi. Nilai, norma, dan kebiasaan yang dipegang oleh organisasi membentuk cara kerja dan hubungan antar anggota. Contoh penerapan. Sebagai contoh, sebuah startup teknologi di bidang e-commerce melalui 3 fase. Fase awal, fokus pada pengembangan produk dasar dan membangun tim kerja yang solid. Fase pertumbuhan, memperluas ruang lingkup dengan menambah tim, fitur produk, dan penetrasi pasar. Fase matang, optimalisasi proses kerja, pengelolaan risiko, dan pengembangan strategi jangka panjang untuk mempertahankan posisi di pasar. Pentingnya fleksibilitas. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal seperti tren pasar, perkembangan teknologi, dan regulasi baru. Evaluasi berkala, organisasi harus rutin mengevaluasi strategi dan operasionalnya agar tetap relevan dengan kebutuhan terkini. Adaptasi
Adaptasi cepat. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi perlu mengubah atau menyesuaikan ruang lingkupnya untuk menjaga daya saing. Keunggulan kompetitif. Fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Membangun ruang lingkup yang efektif. Untuk membangun ruang lingkup organisasi yang efektif, diperlukan langkah-langkah berikut. Tetapkan tujuan yang jelas sebagai panduan utama. Susun struktur yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Pastikan sumber daya yang memadai tersedia untuk mendukung operasional. Bangun budaya organisasi yang kuat untuk mendorong semangat kerjasama. Kesimpulan. Ruang lingkup organisasi adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi. Pemahaman yang mendalam memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efisien, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai tujuan jangka panjang. Lingkup organisasi. Kita telah membahas berbagai hal penting, mulai dari pengertian, manfaat, jenis-jenis organisasi, hingga langkah-langkah membangun ruang lingkup yang efektif. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi Anda dalam mengelola organisasi secara lebih baik dan efisien. Ingatlah, pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup organisasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan adaptasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.